Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agrita Dewi. Di sini saya moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Seli. Kepada Saudara Seli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Rahasana. Di sini saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap dengan berbagai ajaran moral. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Sebagai cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang berdasarkan tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Tetapi pada prinsip-prinsipnya, etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. 2. Etika khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dengan kepercayaan agama yang dianut serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. B. Etika sosial. Pembahasan membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus lagi seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, dan etika jurnalistik, etika seksual, dan etika politik. Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seorang dalam suatu masyarakat kenegaraan atau yang menganut sistem politik tertentu berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Etika berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian etika secara umum atau tata krama merupakan kebiasaan yang benar dalam pergaulan. Kunci utama penerapan etika adalah memperlihatkan sikap penuh sopan santun atau rasa hormat terhadap keberadaan orang lain dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada. Etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada penyaji 2. Saya Adinda Limatus Sadia sebagai penyaji kedua. Peranan etika dalam masyarakat. 1. Sebagai suatu ilmu, dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral, yang juga dapat dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bila masyarakat bersedia mematuhinya, maka menjadilah norma-norma yang digariskan di dalamnya sebagai suatu hukum moral yang sifatnya mengikat. Yang kedua, sebagai suatu teori, juga dapat diperkaya oleh praktek-praktek hidup dalam masyarakat. Makin bergolak masyarakat itu, makin banyak ragamnya norma yang dapat dikembangkannya. Dengan demikian, antara teori dan praktek etika, keduanya dapat saling menyokong dalam pembinaan moral masyarakat. Yang ketiga, etika sejak dari dulu. Setiap alumnus dengan sendirinya juga sudah dianggap bermoral tinggi. Bila terjadi hal yang sebaliknya, maka alumnus bersangkutan dapat digolongkan seorang yang salah didik. 4. Sebagai suatu hukum moral,
dapat merupakan unsur pembantu dalam ilmu sosial lainnya, terutama pada ilmu hukum yang menjadikan manusia sebagai objeknya. Manfaat etika dalam bermasyarakat. 1. Akan lebih menghargai kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, etika tentu akan membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak. Yang ketiga, terhindarnya konflik yang berarti. Yang keempat, akan terciptanya kerukunan dan rasa saling membantu. Yang kelima, timbulnya empati kepada sesama. Yang keenam, terciptanya rasa gotong royong. Contoh etika dalam bermasyarakat adalah etika pergaulan, etika berpakaian, etika dalam berkendara, etika dalam berkumpul, dan etika dalam berbagi informasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Trikalena sebagai penyaji 3. B. Etika berpancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika berbangsa. Nilai-nilai yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa. Macam-macam etika berbangsa. Etika sosial dan budaya. Bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur yang peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Etika politik dan pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang mencirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan dan berbangsa negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji keempat. Saya Alvis Mayoni sebagai penyaji 4. Etika ekonomi dan bisnis. Perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseseorangan, institusi maupun mengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan, menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Etika keilmuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika lingkungan, menegakkan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji kelima. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia Putri, saya sebagai penyaji 5. Etika bernegara, suatu sistem nilai dan norma yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah negara. Oleh karena itu, pelaku etika bernegara meliputi individu, kelompok, maupun bangsa yang menempati sebuah negara. Contoh etika bernegara. 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. 4. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintahan. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Mandari. Di sini saya sebagai penyaji ke-6. Peran penting mahasiswa kebidanan dalam ilmu negara dan hubungannya dengan praktek kebidanan. Mahasiswa kebidanan menjadi subjek pokok dalam negara, sedangkan ilmu negara atau kenegaraan menjadi acuan utama untuk mahasiswa kebidanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kode etik kebidanan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien. Yang kedua, menjaga kita melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Yang ketiga,
menjaga privasi setiap individu. Yang keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan profesinya. Yang kelima, dengan etika mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat menerima dan apa alasannya. Yang keenam, mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah, mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa. Falsafah kebidanan dalam menjalankan perannya. Bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut meliputi: yang pertama, keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Yang kedua, keyakinan tentang perempuan. Yang ketiga, keyakinan fungsi profesi dan manfaatnya. Yang keempat, keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan. Yang kelima, keyakinan dengan tujuan asuhan. Yang keenam, keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas kebidanan. Bentuk pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup antar agama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antara manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan kesatuan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, bangga sebagai bangsa bertanah air Indonesia. Terima kasih. Berikutnya akan disajikan oleh penyaji ketujuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustriana Lestari sebagai penyaji 7. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas kebidanan. Bentuk pengalaman dari sila-sila Pancasila dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup antar agama. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antara manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Persatuan Indonesia. 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa bertanah air Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi semangat kekeluargaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. 1. Aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial ekonomi, dan budaya, sehingga pribadi utuh. Aspek perhatian.
Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat dan keluarga pasien. Dan adanya hubungan baik dengan keluarga pasien. Aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dalam bertindak. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.